Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Kang Teknik. Oke, teman-teman, di video kali ini kita bertemu dengan kulkas dua pintu ya. Tidak dingin. Sudah pernah diganti kondensor tapi masih tidak dingin ya. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan coba tutorialkan ya bagaimana langkah pengecekannya dan juga pengerjaannya supaya teman-teman itu tidak selalu mengisi freon ya. Nah, di sini untuk langkah pengecekannya seperti biasa, teman-teman. Kita akan pastikan dulu kompresornya ini hidup atau tidak ya. Nah, yang pertama kita uh, akan hidupkan dulu. Nah, seperti ini. Nah, terdengar ya kompresornya hidup. Nah, kita pastikan dulu kompresornya ini hidup ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah hidup, teman-teman nggak perlu mengecek pada bagian overload ataupun relaynya ya. Jadi kalau misalkan kompresor ini hidup, itu nggak usah dicek ya di bagian relay atau overloadnya. Yang perlu teman-teman cek yaitu di bagian lain ya. Nah, karena kompresor ini sudah hidup, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman cek yaitu pada bagian kondensor ya. Nah, di sini untuk di bagian kondensor itu tidak ada panas sama sekali ya. Nah, ini pada bagian ujung bawah ini juga nggak ada panas sama sekali. Maka bisa kita pastikan freonnya itu habis ya, teman-teman. Karena untuk kulkas yang normal sendiri ataupun freon yang masih penuh, di bagian kondensor ini harusnya panas ya, teman-teman. Di bagian kondensor ini harusnya panas. Nah, itu menandakan freonnya itu penuh ya, dengan catatan kompresor hidup ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kompresor hidup dan di bagian kondensor ini tidak ada panas sama sekali, maka bisa kita pastikan freonnya itu habis ya. Nah, di sini freonnya itu habis ya, teman-teman. Padahal sudah diganti kondensor ya. Nah, kesimpulannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ganti kondensor ya, teman-teman bisa cek dulu ya di bagian kebocorannya. Teman-teman bisa cek dulu kebocorannya, itu bisa dipastikan yaitu di bagian kondensor ataupun di bagian evaporator yang bocor ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan kondensornya ini menggunakan besi, kondensor besi, itu memang sering sekali ya bocor ya. Nah, wajar saja teman-teman bisa langsung ganti kondensor ya. Namun jika teman-teman menemukan model kondensor yang seperti ini, nah ini adalah model kondensor yang tembaga ya, teman-teman. Nah, ini adalah ujungnya. Ini sudah dipotong karena sudah diganti kondensor ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman menemukan kondensor yang model tembaga seperti ini, jika kulkas itu tidak dingin ya ataupun freonnya itu habis, nah teman-teman jangan langsung mengganti kondensor ya, teman-teman. Karena kalau misalkan kondensor yang tembaga seperti ini itu hampir jarang sekali kondensornya itu bocor ya ataupun keropos. Nah, yang perlu teman-teman lakukan yaitu teman-teman bisa press dulu ya. Kalau di press itu bertujuan untuk kita itu menentukan ya, teman-teman, kebocorannya itu ada di bagian evaporator ataupun di bagian kondensor ya. Jadi nantinya kalau misalkan ketemu ya bocornya ataupun di evap ataupun di kondensor. Nah, misalkan bocornya di kondensor, nah teman-teman bisa langsung ganti kondensornya ya. Dan itu akan kalau misalkan sudah ketahuan seperti itu ya kerusakannya, nantinya itu nggak bakalan habis lagi ya freonnya. Namun kalau misalkan langsung ganti itu kita nggak tahu ya, teman-teman, bocornya itu di bagian mana. Nah, untuk cara mengetahui ya letak kebocorannya itu di bagian evap ataupun di bagian kondensor, teman-teman bisa cek ya di video saya sebelumnya. Di sana sudah ada, sudah saya bikinkan videonya ya, untuk penjelasannya lebih lengkapnya di sana. Nah, oke, teman-teman, karena di sini freonnya itu habis ya, kalau kita analisa menggunakan tangan seperti ini itu freonnya habis. Nah, kita akan coba cek karena di sini sudah disediakan pentil ya sama yang servis yang kemarin. Nah, kita akan cek di bagian pentil pengisiannya ini. Kita akan lihat sampai berapa PSI ya freonnya. Di sini saya akan lihatkan. Nah, udah. Nah,
Oke teman-teman, di sini untuk freonnya itu di bawah 0 ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Di sini udah di bawah 0, artinya ini sudah habis ya, teman-teman. Karena kalau misalkan freon ini normal, dalam keadaan hidup tekanannya itu bisa sampai di angka 10 atau 15 psi ya. Jadi di bagian sini. Nah, karena ini freonnya habis, nah langkah yang akan saya lakukan, saya akan mencoba press ya. Jadi kalau sudah di press itu nanti kita ketahuan ya teman-teman, bocornya itu di bagian evap ataupun di kondensor ya. Nah di sini saya akan coba berikan contohnya ya, untuk mengecek di bagian evaporator kulkas 2 pintu, dan juga ciri-cirinya ya, kebocorannya itu bagaimana. Nah, kita akan lihat di bagian evaporator. Nah, untuk yang model yang seperti ini tuh evaporatornya itu ada di bagian bawah ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, ada di bawah ya. Kalau biasanya itu mungkin kebanyakan teman-teman yang menemukan evapnya itu ada di bagian sini ya. Ini yang model lawas, jadi kondensornya itu di bagian bawah. Nah, di sini biasanya itu yang bocor untuk kulkas yang 2 pintu biasanya itu ada di sambungan sini ya, di sambungan-sambungan seperti ini. Nah, kalau misalkan evap itu kropos, ciri-cirinya Mas. Nah, biasanya kalau evaporator kropos biasanya itu di bagian sini itu tuh ya, teman-teman. Itu ada bintik-bintik ya. Bintik-bintik agak berlubang ya, teman-teman. Nah, ini kalau yang ini kan nggak ada ya. Nggak ada bintik-bintik. Jadi halus semua. Biasanya itu kelihatan ya, teman-teman. Kalau evaporator yang kropos itu ada bintik-bintik hitam. Dan juga kalau misalkan memang kebocorannya itu di bagian evaporator ya, nantinya itu ada oli ya, teman-teman. Di bekas bocornya itu nantinya itu ada oli. Di pinggir-pinggiran sini bakalan ada oli ya, di bekas-bekas bocornya itu. Nah, ini dinginnya sampai ujung sini ya, karena freonnya masih sedikit tadi ya. Nah, jadi kalau misalkan bocornya itu di bagian evap biasanya itu ada oli ya, teman-teman. Nah, ini yang harus teman-teman teliti ya dalam mengecek kebocoran di evaporator, karena pipanya cukup banyak ya, cukup panjang, dan juga kesulitan ya, ada kisi-kisi seperti ini. Jadi teman-teman harus pelan-pelan ya untuk mengetesnya ya. Di video saya sebelumnya itu sudah lengkap ya penjelasannya ya, teman-teman. Teman-teman bisa cek ya untuk cara memastikannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.